tentunya pelajaran itu tidak hanya didapat di buku ya atau di sekolah ya, tapi pelajaran itu saya dapat dari lingkungan ya. Maka lingkungan itu yang membuat kita bisa menjadi seperti apa, dan kita pilih lingkungan itu seperti apa. Tentunya ya kita harus benar-benar mau belajar ya. Intinya satu, kita harus mau belajar dan kita harus open mind dan harus terbuka ya, karena kalau kita hanya melihat kacamata kuda atau kita hanya belajar dari buku saja ya, dan kita tidak pernah belajar di lapangan, kita tidak pernah bergaul atau kita tidak pernah update ya, maka selamanya kita akan flat. Selamat siang rekan-rekan semua, perkenalkan saya Bagus Nugita Adi. Saya selaku Kepala Cabang Dealer Isuzu Dwi Jaya Adiwahana Cabang Mojokerto. Saya masuk dunia otomotif saat itu saya fresh graduate ya, 2006. Saya memulai dari sales, ada di dealer Isuzu Surabaya ya, tepatnya di Jalan Kombes Pol M. Budiat. Ya, dan saya 2 tahun di sana. 2008 saya masuk ke Mojokerto jadi sales, terus saya merangkak 3 tahun kemudian menjadi sales koordinator. 1 tahun kemudian 2012 menjadi supervisor, dan 2013 menjadi sales manager dan ada di Jombang. Hingga 2017 saya menjadi kepala cabang yang ada di Mojokerto. Pertanyaannya, kenapa memilih karir di Isuzu? Ini pertanyaan yang sangat fenomenal ya. Karena saat itu setelah saya lulus dari fresh graduate, saya beberapa ada lamaran pekerjaan. Pada saat itu saya ingat ya bahwa ada dua panggilan ya, ada 2 panggilan. Yang satu ada di pabrik rokok waktu itu jadi tim leader, yang satunya ada di Isuzu. Saat itu saya antara 2 pilihan. Nah, terus saya pergi ke orang tua saya meminta pertimbangan dari orang tua saya. Akhirnya orang tua saya memilih lebih baik bekerja di otomotif, yaitu di Isuzu. Hingga sekarang saya memilih di Isuzu. Jadi karena Isuzu nggak ada produk bensin ya, dan semua produk Isuzu itu adalah diesel, jadi baunya bau solar nih ya kita ya, seperti itu. Karena saya memulai karir di Isuzu ya, sebelum jadi kepala cabang saya mulai dari bawah, saya mulai dari sales ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana kiatnya secara sukses di dunia secara penghasilan dan di karir ya, ini satu hal ya teman-teman ya, satu hal bahwa kita sales ya adalah menjual ya, bagaimana kita bisa menjual ini secara komitmen ya, kita berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan sebagai seorang sales itu tentunya hal yang menarik, karena harus mengetahui di lapangan dan kita harus belajar bagaimana secara administrasi, dan hal itu banyak teman-teman sales yang condong bahwa yang penting sales, karir tidak penting ya, bahwa sesungguhnya teman-teman ini kalau melihat dunia sales ini, teman-teman melihatnya langkah berikutnya apakah saya bermanfaat yang lebih ya. Ketika teman-teman ingin melangkah selanjutnya, maka teman-teman harus punya mindset bahwa apakah kita ingin bermanfaat yang lebih untuk perusahaan, yang lebih untuk keluarga ya. Dengan yang lebih itu maka ada jenjang di sana, ada sales, ada supervisor, ada kepala cabang. Maka dengan adanya teman-teman punya mindset seperti itu, menjadi supervisor, maka kita mengajari dunia sales. Terus Anda akan ingin jadi kepala cabang, maka Anda belajar lagi di dunia sales, di dunia service, dan di dunia spare part dan administrasi. Di situ nilai kita akan lebih. Jadi saya titip pada teman-teman sales,
maka di sales ini Anda harus punya mindset untuk bermanfaat dengan lebih ya, bermanfaat lebih, nilainya harus lebih lagi gitu. Produk Isuzu yang paling legend ya, kita ada Panther ya, ada Panther di unit passengernya. Di komersilnya kita ada Elf sampai detik ini di kelas light truck ya, satu-satunya yang menggunakan transmisi 6 percepatan ya. Di sini kita menjadi andalan angkutan transporter kita ya. Ya, kita juga ada andalan di mikrobus kita ya, Elf yang banyak dijumpai rekan-rekan semua, ada di wisata-wisata ya. Kita juga ada bis medium juga ya. Dan produk baru kita yang di belakang saya ini varian terbaru di kelas pickup ya, di medium crossover kita, yaitu Isuzu Traga ya, dimana Isuzu Traga ini kita memberikan warna yang berbeda dengan pickup produk kita sebelumnya ya. Dan ini merupakan salah satu produk pickup yang bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia ya, karena baknya kita lebih luas ya, dan kaki-kaki kita juga lebih kuat, dan modelnya juga lebih dinamis ya, cocok buat usaha Bapak Ibu semuanya untuk lebih maju ya. Dan perawatannya juga tetap Isuzu terkenal dengan perawatannya yang murah ya. Dan tentunya di dealer kami juga menyediakan 3S ya, nanti bisa dilihat di review nanti di belakang bagaimana style kita, bagaimana ketersediaan spare part kita, bagaimana layanan kami, semuanya nanti bisa dilihat. Kita bisa menjual kendaraan Isuzu ya, tentunya kita ada beberapa pihak rekanan kita yang membantu dalam hal proses leasing ya. Pada saat pandemi seperti ini ada beberapa leasing yang membantu ya, yang secara konsisten. Ada contoh, ada MTF ya, ada dari Asia Finance, ada ACC ya, ada Mitsui, dan ada beberapa leasing yang lain ya. Kalau ditanya yang paling dominan support pada saat pandemi seperti ini, Mandiri Tunas Finance ya, MTF yang ada di cabang Mojokerto ya. Kita di support di saat pandemi seperti ini, masih tetap konsisten untuk membantu kita sehingga Isuzu bisa bertahan ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kondisi saat pandemi ini saya bersama teman-teman leader ya, bersama kepala bengkel, bersama supervisor, bersama ADH ya, kita semangatnya satu kesatuan ya, bahwa kita menyiapkan beberapa plan ya, untuk plan kita dirumahkan atau plan kita pengurangan karyawan. Itu adalah plan yang paling terburuk ya. Pada saat pandemi ini kita tentunya mempunyai tujuan bahwa kita pasti bisa melewati pandemi ini ya. Kita tercatat unit entry yang masuk servis year to date mulai dari Januari sampai dengan September 2019 kemarin ada tercatat 1.544 unit servis yang ke kita. Tapi pada saat Januari sampai dengan September selama pandemi kemarin tahun 2020 kita growth, kita naik 200 unit ya. Kita mencatatkan 1.744 unit Isuzu yang datang servis di tempat kita ya. Tentunya itu sesuai yang saya jelaskan di awal, kita bergerak terus. Kita dengan cara soft selling, kita buka database, ada segmen-segmen dari bisnis customer ini yang masih hidup, kita dekati dan kita ajak, kita rawat mobil Isuzunya bersama-sama sehingga kita mengalami growth. Di dunia sales, Traga kita yang ada di belakang saya, Traga kita mengalami kenaikan di saat pandemi ini ya, Januari sama dengan September dan 2019 dan Januari sama dengan September 2020 kita terdapat kenaikan penjualan kita ya. Tentunya di Elf kita sedikit mengalami penurunan ya.
Tapi ada beberapa poin sebagai catatan kita semua bahwa pandemi ini bukan akhir segala-galanya. Ya, pandemi ini pemerintah sangat support dengan berbagai program. Ya, masyarakat Indonesia kompak. Ya, kita melihatnya bahwa ini masih ada peluang, ini masih ada opportunity. Ya, opportunity ini yang kita ambil sehingga kita berusaha keras bagaimana kita bisa bertahan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan dan minta dukungannya kepada semuanya, kita saling menyemangati. Tentunya pada saat pandemi ini kita di bisnis otomotif adalah salah satu yang paling terdampak karena bagaimana masyarakat pada saat pandemi ini untuk memikirkan beli mobil itu adalah kebutuhan yang tersier, bahkan tidak ada dalam pikiran masyarakat ya. Yang penting masyarakat itu bisa sehat ya, bisa tetap hidup, itu jadi bahan pokok dan kesehatan. Di dunia otomotif ya, di Isuzu sendiri kita berpikirnya adalah satu ya, kita yakin bahwa selama pandemi ini pasti ada sektor-sektor bisnis yang masih hidup ya, yang masih bergerak, tentunya di dunia bahan pokok ya, di dunia sembako, ada air mineral, ada LPG, di mana bahan 9 pokok yang lainnya, ada di obat-obatan, tentunya ada di transporter, karena banyak PSBB, semua ada di rumah, tentunya semua belanja pakai online ya. Jadi tetap angkutan barang ini tetap ada lalu lintas di desa ataupun di perkotaan ya. Segmen-segmen ini yang di sales dulu ya, di dunia sales yang harus kita cari, harus kita cari. Tentunya ada beberapa strategi kemarin yang kita laksanakan. Yang kita lakukan adalah kita harus mencari ya. Setelah kita mencari baru kita menarik ya. Untuk menarik berarti kita harus tertarik, customer harus tertarik sama kita, maka kita bikin program, kita nggak lelah untuk bikin program, kita harus terus bergerak. Semua divisi antara sales dan service semua harus kompak bersatu padu untuk bagaimana kita cara menjual itu dengan cara soft selling. Soft selling itu apa? Soft selling itu cara menjual, tidak langsung kita ingin menjual produk kita ya, seperti di hard selling. Kalau hard selling ketemu sama customer, kita langsung tawarin suruh beli, enggak ya. Kita kerjasama ya, di tim sales sama after sales harus kerjasama. Yang kita utamakan adalah di after sales, di service ya. Jadi kita bikin program service, bikin program perawatan, bikin program spare part kepada customer baik itu retail ataupun fleet ya. Kita menawarkan program-program yang menarik untuk perawatan mereka di saat pandemi seperti ini. Tentunya mobil harus tetap dirawat ya, dan dari masuknya situ maka kita bisa dekat sama customer. Dari hasil database kita semua, kita bisa masuknya baru ke penjualan ya. Jadi nggak bisa langsung instan kalau penjualan seperti ini, dan tentunya kita harus mencari dan kita harus menarik ya. Pada saat menarik kita harus bagaimana customer itu tertarik sama kita ya. Tertarik ya, kita beresin semua program branding kita ya, semuanya. Untuk di service ya, di service bagaimana pada saat pandemi ini customer bisa servis di tempat kita, itu sesuatu yang butuh effort ya. Kita butuh effort lebih ya. Untuk itu kita ada beberapa program mulai dari yang standar sampai out of the box ya. Salah satu out of the box adalah kita bikin program-program, kita bikin e-card yang kita posting di media sosial. Database selama ini kita petakan, kita mapping, dan kita follow up dengan cara yang tidak ekstrim ya. Kita tanyakan kabar, bagaimana Bapak, kabar kesehatan, mobilnya bagaimana. Ini tentunya mobil kalau diem
di rumah, di garasi ini ya kita butuh penggantian oli ya seperti itu ya. Terus kita masuk ke perusahaan-perusahaan besar ya, masuk ke pemerintahan, itu kita juga mencari di semua segmen. Untuk di spare part ya, tentunya di spare part ini yang otomatis satu kesatuan dengan servis ya. Dan di part shop kita punya beberapa part shop ya. Itu yang kita jalin lagi ya, bahwa kita bareng-bareng bangkit bersama Isuzu ya. Jadi semangatnya adalah satu kesatuan di sales, service dan spare part ya. Kita cari dan kita benar-benar bisa tahu kebutuhan customer di saat seperti ini apa. Saya sampaikan terima kasih ya, terima kasih buat channel Inspirasi Sedulur ya yang ada di Mojokerto. Saya sampaikan konten-konten seperti ini sangat bagus ya, kita bisa saling menyemangati ya dari semua segmen ya, terutama buat yang muda-muda, teruslah berkarya. Dan dengan Anda berkarya, Anda harus berkarya dan bekerja secara nyata ya, nyata mulai dari lingkungan kecil sampai dengan lingkungan yang lebih besar sehingga Anda dibutuhkan. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besar kita dibutuhkan. Itu. Pak Bagus menurut saya orangnya disiplin, smart, dan berwibawa. Pak Bagus menurut saya orang yang sangat disiplin. Pak Bagus juga mengajarkan kita bagaimana caranya beretika baik untuk sesama rekan kerja, kepada atasan, ataupun kepada customer. Pak Bagus menurut saya adalah sosok pimpinan yang tegas, disiplin, dan care terhadap bawahan, dan beliau juga mau turun ke bawah. Itu menurut saya. Terima kasih. Pak Bagus adalah seorang pemimpin muda yang tegas, disiplin, mengayomi semua anak buahnya, selalu memberi semangat, memberi motivasi agar anak buahnya itu berkembang dan tumbuh bersama dengan Wijaya. Pak Bagus ya, Pak Bagus itu pemimpin yang on fire, always on fire. Kalau menurut saya Pak Bagus itu seorang yang jiwa leadership-nya sangat dibutuhkan di Wijaya Diwana. Tepuk semangat! Isuzu Partner Apa kabar? Luar biasa. Wijaya pasti bisa. Wijaya pasti bisa. Wijaya